Di tengah ballroom hotel mewah yang dipenuhi alumni berpakaian glamor, seorang pria muda Indonesia, Ardi, 24 tahun, berdiri sendiri. Peci hitamnya sedikit miring, baju koko putih lusuh dan sarung kotak-kotak yang dikenakannya sangat kontras dengan kemewahan sekelilingnya. Sandal jepitnya terdengar saat melangkah di lantai marmer. Tiba-tiba, tawa keras terdengar dari sekelilingnya. Citra, wanita cantik dan sombong berusia 23 tahun, mendekat dengan senyum sinis dan menunjuk wajah Ardi dengan jari, mempermalukannya di depan semua teman sekelasnya. Beberapa alumni muda lainnya menertawakan, menunjuk, dan berbisik satu sama lain, membuat suasana semakin menekan. Ardi menunduk sedikit, napasnya tertahan, matanya terlihat terluka. Namun ada sesuatu di dalam tatapannya yang membuat penonton penasaran. Apakah ia akan tetap diam, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya? Suasana ballroom yang glamor dan kontras dengan kesederhanaan Ardi menciptakan momen dramatis yang langsung membuat penonton ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Angin sore berembus pelan melewati jendela rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Di rumah itulah Ardi tinggal sendirian setelah kepergian ibunya beberapa tahun lalu. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur seadanya. Tetapi penuh kenangan yang tidak pernah berani ia hapus dari hati. Di sana ia tumbuh sebagai anak yang dulu sering diremehkan karena kemiskinan. Namun justru dari situlah ia belajar arti keteguhan. Hari itu, Ardi baru kembali dari tugas pengintaian selama 3 hari. Tubuhnya lelah, tetapi wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Hidup sebagai komandan intelijen kepolisian membuatnya terbiasa menyembunyikan jati diri, menekan emosi, dan berpikir tajam dalam segala kondisi. Tidak banyak orang yang tahu apa sebenarnya pekerjaannya. Bahkan beberapa tetangga hanya mengira ia adalah pegawai biasa. Ardi baru saja hendak duduk ketika ia melihat sebuah amplop putih tergeletak di bawah celah pintu. Tidak ada yang istimewa terlihat dari luar, hanya cap sekolah SMA-nya dulu dan tulisan. Undangan reuni Akbar Angkatan 2010. Ardi mematung beberapa detik. Rasanya seperti waktu mundur ke masa lalu, ke masa ketika ia berjalan ke sekolah dengan seragam kusam, tas sobek yang dijahit ulang berkali-kali, dan sepatu yang solnya kadang diikat dengan karet gelang supaya tidak terlepas. Ia membuka amplop itu perlahan, dan di dalamnya terselip kartu undangan dengan desain mewah, lengkap dengan foto hotel berbintang tempat reuni akan digelar. Namun yang lebih menusuk dari isi undangan itu adalah memori yang ikut terbangun bersamanya. Ingatan saat ia diejek karena hanya membawa bekal nasi garam. Ingatan ketika ia dihina karena menolak tawaran nongkrong di mall, karena tidak punya uang sama sekali. Ingatan ketika Citra dan gengnya menyembunyikan sepatu olahraga Ardi hanya untuk melihatnya panik. Ingatan ketika Damar dengan lantang memanggilnya, siswa termiskin sejagat raya. Semua itu berkumpul di kepala Ardi seperti film yang diputar ulang tanpa suara. Namun rasa sakitnya masih sama. Ia meneguk napas panjang. Reuni ya, gumamnya lirih. Selama bertahun-tahun, Ardi tidak pernah datang ke acara apapun terkait masa sekolah. Bukan karena ia membenci semuanya, tapi karena ia tahu sebagian orang masih melihatnya dengan kacamata yang sama, kacamata masa lalu. Ada rasa khawatir reuni itu hanya akan membuka kembali luka yang selama ini ia tutupi rapi. Namun, di balik keraguannya, ada sesuatu yang menggelitik, sebuah rasa ingin tahu yang tidak bisa ia abaikan. Apakah mereka masih seperti dulu? Apakah mereka masih menilai orang hanya dari pakaian, uang, dan penampilan? Atau sudah dewasa seperti yang mereka pamerkan di media sosial? Ardi menatap undangan itu lama sekali. Pipinya tidak bergerak, tetapi matanya menunjukkan pertimbangan berat. Sebagai komandan intelijen, ia terbiasa mengambil keputusan cepat. Namun untuk undangan reuni ini, ia butuh waktu. Ia berjalan menuju lemari kayu kecil di sudut kamar. Lemari tua itu berisi pakaian-pakaian yang semuanya sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada sepatu kulit mengkilap. Bahkan kebanyakan celana jeans yang ia miliki sudah berumur bertahun-tahun. Bukan karena ia tidak mampu, gaji dan fasilitasnya sangat cukup. Tetapi karena ia memilih hidup sederhana, agar identitasnya sulit ditebak dan jaringannya tetap aman. Tangannya mengambil kaos kusam warna abu-abu yang sudah lama ia pakai untuk tugas penyamaran. Lalu ia melihat celana jeans lawas yang warnanya mulai pudar. Dan sepatu sneakers murah yang mulai rusak di ujungnya. Ia tersenyum kecil. Aku datang sebagai Ardi. Bukan sebagai komandan Intel.
Pemikiran itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia tahu kalau ia mau, ia bisa datang dengan mobil dinas berkelas atau seragam resmi yang membuat semua orang bersimpuh hormat. Tapi itu bukan dirinya. Ia tidak butuh pengakuan. Yang ia butuh hanyalah melihat siapa yang benar-benar berubah, dan siapa yang masih terjebak dalam kebiasaan meremehkan orang lain. Ardi lalu duduk di pinggir ranjang sambil memegang undangan itu erat. Ia menatap foto besar hotel mewah dalam kartu. Tempat seperti itu. Ia menggeleng sambil tertawa kecil. Dulu aku bahkan tidak berani masuk ke minimarket AC, apalagi hotel bintang 5. Ia menutup undangan itu, dan keputusannya dibuat. Ia akan datang. Namun bukan untuk balas dendam. Bukan untuk pamer jabatan. Melainkan untuk menegakkan satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya. Ardi berdiri, merapikan kaos kusam yang akan ia pakai, lalu menghela napas panjang. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri. Mari lihat, siapa yang benar-benar dewasa, dan siapa yang masih hidup dalam kesombongan. Dengan itu, perjalanan menuju reuni yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Sore itu, langit mulai berubah warna, bergeser dari biru muda menjadi oranye keemasan. Jalan menuju hotel tempat reuni akbar berlangsung tampak dipenuhi mobil-mobil mewah milik para alumni yang kini sudah sukses dengan berbagai versi mereka. Ada SUV hitam mengilap, sedan berkelas, hingga beberapa mobil sport yang sengaja dibunyikan keras-keras untuk menunjukkan status. Di tengah keramaian lalu lintas itu, melaju perlahan sebuah motor bebek tua yang knalpotnya terdengar serak. Catnya mengelupas, joknya sedikit sobek di bagian belakang, dan lampunya mulai redup. Pengendaranya tidak mencolok, hanya memakai jaket lusuh dan helm yang warnanya sudah memudar. Itulah Ardi. Motor itu mungkin tampak buruk bagi orang lain, tetapi baginya, motor itu saksi perjalanan panjang, dari masa sekolah penuh hinaan, dari masa kuliah yang serba kekurangan, hingga puluhan operasi lapangan yang menguras tenaga dan mental. Motor itu menjadi bukti bahwa ia tetap rendah hati, tetap sederhana, meski posisinya kini berada di puncak dunia intelijen. Ardi memarkir motornya di ujung area parkir, jauh dari pintu hotel. Ia sengaja melakukannya untuk menghindari perhatian. Namun takdir malam itu berkata lain. Saat Ardi membuka helmnya dan mulai berjalan menuju lobi hotel, beberapa alumni yang sedang berfoto kelompok melihatnya. Salah satunya adalah orang yang paling ia ingat, Citra, si ratu populer yang dulu memandang rendah siapa saja yang tidak berada di lingkaran elit sekolah. Citra mengenakan gaun mahal berwarna merah marun, rambut panjangnya disalon hingga mengilap, dan wajahnya dipoles riasan tebal. Ia tampak cantik, tetapi sorot matanya masih sama seperti dulu, tajam, menghakimi, dan haus perhatian. Begitu melihat Ardi, ia langsung membungkuk ke belakang sambil tertawa keras. Astaga, jangan bilang itu Ardi, serunya sambil menunjuk. Teman-temannya ikut menoleh. Ya ampun, itu motor butut siapa? Dipikir ini parkiran ojek kali. Suara tawa meledak di antara mereka. Beberapa bahkan memotret motornya. Ardi tetap berjalan tenang, tidak mempercepat langkah meski ia tahu semua mata memperhatikannya. Ketika ia memasuki area karpet merah lobi, Damar, cowok paling sombong dan paling keras mengejek orang miskin saat SMA, berjalan mendekat dengan jas mahal dan jam tangan mencolok, seolah hidupnya sengaja dipamerkan. Damar menepuk bahu temannya sambil menunjuk Ardi dari ujung kepala sampai kaki. Lu nyasar, Di? Katanya lantang. Tempat parkir ojek online di belakang. Masuk hotel nggak usah maksa, bro. Orang-orang tertawa lagi. Beberapa alumni yang dulu tidak pernah ikut menghina pun kini ikut tersenyum sinis. Seolah mengejek Ardi memberi mereka kesenangan tersendiri. Nama, Ardi si miskin, seolah masih mengikuti langkahnya, meski bertahun-tahun telah berlalu. Ardi menatap mereka sebentar. Senyumnya pelan, seperti senyum yang lebih berisi kesabaran daripada kebanggaan. Saya memang mau ke sini, jawab Ardi dengan lembut. Damar mengangkat alis. Serius? Dengan pakaian gitu? Ceka? Ya ampun. Kayak pegawai minimarket baru pulang shift. Citra mendekat sambil memutar bola matanya. Ardi, kamu tuh ya, dari dulu sampai sekarang gak ada peningkatan. Teman-teman kita yang lain pada naik level. Kamu masih stuck. Bahkan motor kamu tuh kayaknya lebih tua dari reuni ini.
Semua kembali tertawa. Namun ada sesuatu dalam tatapan Ardi yang membuat beberapa orang terdiam sebentar. Matanya tidak kosong. Tidak juga tersinggung. Ada ketenangan dalam dirinya yang anehnya justru membuat orang merasa seperti sedang dilihat balik secara dalam. Tanpa menghiraukan hinaan itu, Ardi melangkah lebih jauh ke dalam lobi. AC dingin menyapu wajahnya, lampu kristal besar menggantung di atas, karpet merah membentang dari pintu masuk hingga aula utama. Hotel itu terasa seperti dunia berbeda dari masa SMA mereka dulu. Tapi yang membuat suasana itu terasa lebih asing bukanlah kemewahan hotel, melainkan sikap para alumni yang hanya menilai seseorang dari penampilan dan kendaraan. Di sisi lain lobi, beberapa alumni lain sedang berbincang. Melihat Ardi lewat, mereka saling berbisik. Itu Ardi ya? Ih, masih gitu aja hidupnya. Padahal ada reuni, masa nggak bisa dandan dikit? Malu-maluin banget sih. Teman seangkatan gitu loh. Ardi mendengar semuanya. Ia tidak marah. Tidak tersinggung. Bahkan tidak tersenyum sinis. Ia hanya menarik napas pelan dan berkata dalam hati. Hanya penampilan yang kalian lihat. Seketika itu, Citra memanggilnya lagi. Hei Ardi, foto bareng sini dulu. Buat kenang-kenangan. Nada suaranya terdengar memerintah, bukan memanggil teman lama. Ardi berhenti, menatapnya sebentar. Tidak perlu, jawabnya singkat. Citra menyilangkan tangan. Jangan sombong deh. Yang kayak kamu tuh nggak punya hak buat nolak. Damar ikut menimpali. Iya, ngapain sok col? Lu kan cuma, ya gitu. Tawa kembali pecah. Namun beberapa orang mulai merasa ada yang aneh dari respons Ardi. Ia tidak terpancing. Tidak balas marah. Tidak defensif. Ia hanya tenang. Seolah apa yang mereka katakan tidak lebih dari suara angin lewat. Saat Ardi masuk ke aula reuni, suasana seolah membelah menjadi dua. Mereka yang datang dengan bangga dan mereka yang datang dengan meremehkan. Para alumni yang penuh kesombongan menatap Ardi seperti ia adalah tamu tak diundang. Namun Ardi tidak merasa canggung. Ia melihat sekitar, mengangguk pada beberapa orang yang ia kenal dulu, dan mengambil tempat duduk sederhana. Di kejauhan, ada satu hal yang jelas. Belum ada yang berubah. Dan mereka belum tahu bahwa sebentar lagi, dunia mereka akan berbalik total. Musik lembut mengalun di dalam aula hotel mewah itu. Lampu kristal bergemerlap, menyoroti ratusan alumni yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau wine elegan memenuhi ruangan. Di panggung, layar LED besar memutar foto-foto masa sekolah yang memancing tawa nostalgia. Namun suasana hangat itu berubah begitu Ardi memasuki aula. Sekelompok alumni langsung memperhatikan penampilannya. Meski tak keras, bisikan mereka cukup jelas untuk meninggalkan jejak menyakitkan. Ya ampun, benar dia datang? Gila, niat banget ya tampil kayak gitu. Malu banget kalau satu meja sama dia. Ardi tetap melangkah pelan, seolah ia tidak mendengar apapun. Ia memilih duduk di kursi paling pinggir, dekat pilar, agar tidak mengganggu siapapun. Dari sana, ia memperhatikan suasana seperti orang luar yang mengamati dunia yang sama sekali berbeda. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai sesi nostalgia dengan memanggil beberapa alumni ke depan untuk berbagi cerita masa kini. Suara tepuk tangan riuh bergema. Pembawa acara mengajak 3 orang berbicara tentang kesuksesan mereka. Pengusaha, dokter, dan pemilik kafe terkenal. Semua mendapat sambutan meriah. Lalu pembawa acara mulai melirik daftar berikutnya. Sebelum nama berikutnya dipanggil, Citra bangkit dari tempat duduknya dengan langkah penuh percaya diri. Ia naik ke panggung sambil meraih mikrofon dari tangan MC. Sorry ya, aku ambil alih sebentar. Aku punya permintaan spesial. Senyum sinisnya menyebar ke seluruh ruangan. Aku mau manggil satu teman lama yang, ya, cukup unik penampilannya malam ini. Semua orang langsung berbisik. Ada yang sudah menahan tawa bahkan sebelum nama disebut. Citra mengangkat dagu. Ardi, ayo ke depan. Suara itu menggema seperti perintah, bukan undangan. Banyak kepala langsung menoleh ke arah Ardi. Beberapa orang bersiul mengejek. Ayo Di, jangan malu-malu. Kasihan banget ya, dipanggil Ratu Reuni.
Ardi menatap panggung, lalu perlahan berdiri. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan. Ia berjalan dengan ringan, meski tatapan merendahkan menghujani dari segala arah. Begitu sampai di atas panggung, Citra menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendekat ke mikrofon. Ardi, cerita dong, sekarang kamu kerja apa? Kita semua penasaran, kan? Sorakan kecil terdengar. Beberapa orang bahkan sudah menahan cekikikan. Ardi membalas dengan suara tenang, saya hanya menjalankan tugas saya. Jawaban itu membuat Citra terdiam sepersekian detik, lalu tertawa sarkastik. Ya Tuhan, jawabannya standar banget. Maksudnya apa? Tugas apa? Jangan bilang kamu jadi buruh harian atau satpam minimarket. Tawa meledak. Beberapa alumni menepuk-nepuk meja karena terlalu senang mengejek. Damar berdiri dari kursinya sambil berteriak. Atau jangan-jangan jaga parkiran motor? Pantas motornya kayak gitu. Semua kembali ribut. Seperti menemukan hiburan malam itu. Ardi hanya diam. Tidak membela diri. Tidak menyangkal. Tidak tersinggung. Citra mendekat sambil menatapnya dengan pandangan meremehkan. Serius, Di? Kamu tuh dari dulu misterius. Sekarang tambah misterius karena, ya, masa depan kamu nggak jelas. Kalau memang sukses, pasti kelihatan dari luar, iya kan? Ia menekankan kata, luar, sambil melirik pakaian Ardi yang sederhana. Orang tuh dilihat dari penampilannya. Bro, bukan cuma dari omongan, tambah Citra. Kalimat itu membuat banyak orang mengangguk setuju. Lalu Citra mengambil keputusan paling memalukan malam itu. Ia menunjuk kursi-kursi di depan panggung yang sudah ditempati alumni kaya dan berpenampilan glamor. Kamu jangan duduk sini ya, ujarnya sambil tersenyum manis tapi kejam. Bangkunya pasti nggak cocok untuk, ya, yang seperti kamu. Beberapa orang langsung tertawa. Citra kemudian menunjuk kursi paling belakang, dekat pintu pelayanan. Kamu duduk di sana saja. Itu cocok buat tamu-tamu, spesial sepertimu. Bagian yang membuat seluruh ruangan tertawa paling keras adalah ketika Damar berseru. Awas bangkunya rompal kalau dia duduk. Ardi menatap kursi belakang itu sebentar. Bukan karena ia merasa direndahkan, tetapi karena ia menangkap betapa orang-orang ini masih terjebak dalam masa lalu mereka sendiri. Masa ketika kesombongan adalah alat untuk mendapatkan perhatian. Lalu Ardi menunduk sedikit menghormati. Baik, terima kasih. Ia turun dari panggung tanpa sedikit pun menatap yang lain. Tapi langkahnya tetap tegap. Saat ia berjalan kembali ke tempat duduk belakang, beberapa orang sengaja memalingkan wajah dengan senyum melecehkan. Ada yang berbisik. Kok dia nggak marah sih? Mungkin udah kebiasaan dihina. Emang pantas sih duduk di belakang. Namun mereka tidak tahu bahwa setiap hinaan itu justru membuat kebenaran semakin dekat keluar. Di kursi belakang, Ardi duduk dengan tenang. Ia mengatur napas, mengamati panggung, dan merasakan sesuatu berdenyut dalam hatinya. Bukan kepedihan, bukan kemarahan, bukan dendam, tetapi sebuah kesadaran dingin. Sebentar lagi, semua ini akan berubah. Ia tidak datang untuk memamerkan siapa dirinya. Tapi jika keadaan memaksa, identitasnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dan takdir malam itu memang telah mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar reuni sekolah. Suasana reuni kembali ramai setelah drama kecil di panggung. Tawa, musik, dan sorakan memenuhi aula. Para alumni sibuk memamerkan kehidupan masing-masing. Ada yang memamerkan bisnis, ada yang bercerita tentang jabatan, ada pula yang membanggakan harta peninggalan orang tua. Ego dan kesombongan seolah menjadi dekorasi tambahan dalam ruangan itu. Namun di sudut paling belakang, seorang pria duduk dengan posisi tubuh rileks namun matanya awas. Ardi. Meski tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi di panggung, ia memperhatikan setiap sudut ruangan tanpa disadari oleh siapapun. Nalurinya sebagai anggota Intel tidak pernah padam, bahkan dalam keadaan santai sekalipun. Ia membaca gerak-gerik tamu, memperhatikan pintu keluar, dan memastikan tidak ada hal mencurigakan. Lalu, perubahan itu datang. Sekitar 10 menit setelah ia kembali duduk, pintu aula terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk, dikelilingi beberapa staf hotel yang tampak memberi pengawalan. Melihatnya, para panitia buru-buru berdiri.
Itu adalah seorang pejabat negara tingkat tinggi, tamu VIP yang tidak diumumkan sebelumnya. Kedatangannya mengejutkan banyak orang. Beberapa alumni langsung berdiri ingin bersalaman. Beberapa lainnya sibuk merekam diam-diam dengan ponsel. Citra dan Damar, tentu saja, menjadi yang paling heboh. Gila, pejabat beneran? Foto bareng. Cit, kita jadi terkenal. Mereka maju ke depan dengan penuh antusias. Sementara itu, Ardi yang duduk di belakang mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak wajar. Dua orang staf yang berjalan di belakang pejabat itu menunjukkan gelagat aneh. Salah satunya memegang tas kecil yang tampak terlalu berat, dan yang lainnya sering sekali menoleh ke kanan-kiri dengan gelisah. Ardi mencoba melihat lebih jelas. Ketika tas itu menyenggol meja, terdengar bunyi logam saling beradu. Bukan bunyi dari laptop atau barang biasa. Insting Ardi langsung aktif. Ia menunduk sedikit, seolah mengikat tali sepatu, padahal ia sedang melihat refleksi kedua pria itu melalui permukaan kaca meja bundar. Sikap mereka tidak seperti staf protokol. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ardi mengambil napas dalam-dalam. Mereka bukan staf hotel. Di panggung, MC mulai memberi sambutan. Pejabat negara itu duduk di barisan depan, tidak sadar bahwa dua orang di belakangnya bukan pengawal resmi. 15 detik kemudian, situasinya berubah drastis. Tas kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara klik pelan. Suara yang mungkin terdengar kecil di tengah musik, tetapi cukup keras bagi telinga seorang komandan Intel. Ardi berdiri. Tidak ada yang memperhatikan dirinya. Semua mata tertuju pada pejabat penting yang baru saja datang. Lalu Ardi melihat hal lain. Salah satu pria gelisah itu memasukkan tangan ke saku jaketnya, mencoba menekan sesuatu. Saat itu pula, Ardi menaruh tangan di telinganya secara halus, seperti orang yang merapikan earphone. Padahal ia sedang menekan alat komunikasi kecil miliknya. Dengan suara rendah namun tegas, Ardi berkata, "Kode merah. Tim Bravo, standby." Tak sampai 2 detik, respon terdengar jelas di telinganya. "Siap, Komandan. Posisi kami 1 menit dari lobi." Ardi menatap sekeliling, memastikan jalur aman. Kemudian ia melangkah maju, tubuhnya bergerak dengan kecepatan terukur, tidak terburu-buru, tetapi cukup sigap untuk mengejar waktu. Namun belum sempat ia sampai ke tengah aula, tiba-tiba tas kecil itu mengeluarkan bunyi yang lebih keras, seperti mekanisme logam yang mulai aktif. Ardi berhenti. Matanya menyipit. Bom! Tanpa ragu, ia mengaktifkan kanal kedua komunikasinya. "Tim Bravo, masuk sekarang." Hanya perlu 5 detik. Pintu aula terbuka lebar. 4 pria berpakaian serba hitam masuk dengan langkah tegap. Wajah mereka dingin, mata mereka tajam, dan masing-masing membawa peralatan pengamanan. Semua langsung menunduk hormat ke arah satu titik. Bukan ke pejabat, bukan ke panitia, melainkan ke Ardi. Seisi ruangan terdiam seperti patung. Musik berhenti. Tawa berhenti. Bahkan suara nafas pun terasa tertahan di udara. Citra yang ada di dekat panggung ternganga lebar. Damar memucat. MC berhenti berbicara, mikrofon hampir terjatuh dari tangannya. Salah satu agen mendekati Ardi dan melapor dengan suara tegas. "Komandan, area perimeter aman. Kami siap mengeksekusi perintah." Suara itu bergema kuat. "Komandan." 2 suku kata yang seketika mengubah atmosfer ruangan. Ardi menatap 2 pria mencurigakan itu dan berkata tanpa ekspresi, "Tangkap." Agen-agen itu bergerak secepat bayangan. Dalam hitungan detik, kedua pria itu ditangkap dan dibekap, tas berisi bom disita dan segera diamankan. Pejabat negara itu berdiri, wajahnya pucat dan hampir tidak percaya. Ardi memberi isyarat agar ia tenang. Baru setelah ancaman teratasi, Ardi berbalik menghadap seluruh tamu undangan. Suaranya tenang, tetapi membawa wibawa yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. "Maaf mengganggu acara. Ada ancaman keamanan yang harus saya tangani." Tidak ada yang bersuara. Semua hanya menatap Ardi dengan campuran keterkejutan, rasa hormat, dan malu yang luar biasa. Citra memegang dadanya, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Damar bahkan mundur 1 langkah, seolah tidak percaya bahwa orang yang mereka hina habis-habisan tadi adalah orang yang barusan menyelamatkan nyawa semua orang di ruangan itu.
Ardi berdiri tegap di tengah aula, tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya menjalankan tugas. Namun apa yang terjadi barusan? Baru awal dari kejutan yang lebih besar. Aula reuni yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi ruangan yang tegang dan dipenuhi tanda tanya besar. Semua terjadi setelah insiden di bagian sebelumnya, ketika suasana tiba-tiba kacau karena ancaman terhadap tamu VIP, dan Ardi secara spontan mengambil alih situasi dengan ketenangan yang tidak wajar bagi orang miskin, seperti yang mereka kira. Beberapa alumni yang berdiri di dekat pintu mulai saling berbisik sambil melirik Ardi dari jauh. Ada sesuatu pada cara Ardi berdiri, cara ia berbicara, hingga cara ia mengamati ruangan, yang membuat mereka tidak bisa lagi menertawakannya. "Lu lihat nggak tadi?" bisik seorang alumni pria. Dia ngomong lewat earpiece kecil. "Masa sih? Jangan-jangan dia tuh polisi." "Polisi dari mana? Tadi dia datang pakai motor bebek butut." Bisik-bisik itu membuat suasana menjadi lebih panas dari sebelumnya. Sementara itu, Citra, yang sejak awal menjadi orang paling keras menghina Ardi, mulai terlihat gelisah. Maskara tebalnya tampak luntur sedikit akibat keringat yang muncul karena panik. Ia berusaha tetap berdiri dengan dagu terangkat, tetapi tangannya bergetar. "Dia cuma sok-sokan," teriak Citra akhirnya, berusaha mengambil kembali perhatian. "Jangan pada percaya. Dia itu tetap Ardi yang dulu, miskin, gak penting." Namun suaranya pecah. Ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Justru yang menjawab bukan Ardi. Randy, salah satu panitia, bergegas maju. "Citra, kamu gak lihat tadi? Pas tamu VIP dikabarkan terancam, Ardi langsung kasih instruksi ke seseorang lewat alat komunikasi. Ia menelan ludah. Dan orang itu langsung nurut." Citra terdiam. Napasnya tercekat. Ardi, di sisi lain, masih berdiri tenang. Ia berbicara pelan kepada panitia wanita yang sebelumnya ikut memarahinya. "Ibu nggak perlu takut. Keadaan sudah aman. Saya hanya memastikan prosedur pengamanan berjalan sebagaimana mestinya." Nada bicaranya lembut, tetapi tegas seperti seseorang yang terbiasa memimpin operasi besar. Semua orang melihat itu. Semuanya menyadarinya. Acara reuni kembali dilanjutkan, tetapi suasananya sama sekali tidak sama seperti sebelum insiden. Musik tetap dimainkan, lampu tetap berpendar, namun setiap pasang mata mencuri pandang ke arah Ardi. Ada yang terlihat menyesal, ada yang penasaran, ada yang ketakutan. Ada pula yang mulai sadar bahwa mereka terlalu cepat menghakimi seseorang dari penampilan. Dimas dan Haris, dua alumni pria yang paling sombong, bahkan menunduk setiap kali Ardi lewat. Hati mereka menciut. Semua kebanggaan palsu yang dibangun dari jam tangan mahal dan mobil sport seakan runtuh dalam satu kedipan. Di sudut ruangan, beberapa pria tegap bersetelan rapi, yang sedari awal tidak banyak bicara, tampak memberikan kode kecil ke arah Ardi. Gerakan tangan, anggukan, kontak mata. Seperti komunikasi yang hanya dipahami oleh mereka yang terbiasa bekerja dalam operasi. Ardi membalas dengan gerakan kecil. Tidak ada suara, namun semuanya jelas. Orang-orang di sekitar memperhatikan itu dengan mulut sedikit terbuka. Makin jelas, Ardi bukan sembarang orang. Di tengah kebingungan itu, MC memanggil seluruh tamu untuk berkumpul di area tengah aula. "Baik teman-teman," katanya dengan suara yang sedikit bergetar, "sebelum kita masuk acara puncak, panitia ingin menyampaikan informasi penting." Seluruh ruangan kembali tegang. Sepertinya ada tamu penting negara di antara kita. Mendapat pengawalan khusus. Semua mata langsung melirik Ardi. Citra tersentak. "Jangan bilang, yang dimaksud itu." Suaranya terhenti sendiri. Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Tidak ada dukungan. Semua menunggu. MC melanjutkan, "Kami tidak bisa menyebutkan detailnya karena terkait keamanan. Tapi yang jelas, beliau adalah seseorang yang bertugas di bidang intelijen." Aula mendadak seperti kehabisan udara. Beberapa orang bahkan memegang dada mereka sendiri. Dan saat MC berkata, "intelijen," Ardi akhirnya melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Namun setiap langkah seperti merontokkan seluruh kesombongan yang tadi memenuhi ruangan. Sorotan lampu mengikuti tubuhnya hingga berhenti tepat di wajahnya. Ardi berdiri tegap.
Dua dari pria tegap tadi maju dan berdiri di sisi kanan dan kiri Ardi. Gerakannya cepat, disiplin, seperti formasi pengawalan. Citra memegang mulutnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya gemetar. Ardi, kamu ini siapa? Sebenarnya? Tanyanya lirih. Ardi menatap semua tamu undangan sebelum menjawab. Saya mohon maaf tidak bisa banyak menjelaskan. Tapi benar, saya sedang menjalankan tugas khusus. Silaturahmi adalah tujuan saya. Tapi tugas tetap tugas. Ia menarik napas pelan, kemudian berkata, kalian menilai saya dari motor saya, dari pakaian saya, dari keadaan saya dulu. Ia memandang ke arah semua orang yang pernah menertawakannya. Padahal, kalian tidak pernah benar-benar melihat. Semua alumni menunduk. Semua kesombongan runtuh. Semua hinaan tadi terasa memalukan. Namun, ini baru permulaan dari siapa Ardi sebenarnya. Aula reuni yang megah itu kini terasa seperti berada dalam dimensi lain. Lampunya tetap terang, musik tetap mengalun. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarnya. Semua mata hanya tertuju pada satu orang, Ardi. Laki-laki yang sejak awal dianggap remeh, dihina, dipermalukan, dijadikan bahan olokan. Padahal, ia adalah seseorang yang justru paling berbahaya jika diremehkan. Keheningan itu pecah ketika salah satu pria tegap bersetelan hitam melangkah pelan ke arah Ardi. Gerakannya halus, penuh hormat, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan menegang. Komandan, bisik pria itu, cukup keras untuk didengar beberapa orang dekat panggung. Protokol keamanan zona A sudah aman. Tim Bravo sudah standby menunggu instruksi. Kata itu, komandan, meledak seperti bom di telinga para alumni. Citra terhuyung selangkah mundur. Napasnya memburu. Komandan? Suaranya pecah seperti kaca retak. Beberapa alumni menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang didengar. Dimas dan Haris bahkan sudah kehilangan warna di wajah mereka. Ardi menatap pria tegap itu dan mengangguk pelan. Baik, jaga perimeter. Jangan buat panik orang-orang di luar aula. Perintah yang sederhana, namun gaya bicaranya mengandung wibawa seorang pemimpin yang terbiasa menangani situasi kritis. Pria itu langsung memberi hormat dan mundur ke posisinya dengan disiplin super ketat. Suasana semakin tak terbantahkan. Ardi bukan orang sembarangan. Ardi bukan pria miskin seperti yang mereka kira. Ardi adalah seseorang yang sangat penting. MC, yang dari tadi terpaku, akhirnya memberanikan diri membuka suara, meski terdengar sangat gemetar. Ardi, kalau boleh tahu, apakah benar, kamu bekerja di bidang intelijen kepolisian? Semua kepala menoleh ke Ardi. Semua menunggu. Semua ingin kebenaran. Ardi menarik napas pelan. Ia tidak tampak marah, tidak juga terlihat ingin membanggakan diri. Ia hanya tampak lelah, seperti seseorang yang terlalu lama disalahpahami. Nama lengkap saya, ucapnya dengan jelas, Ardi Adiatma. Ia mengangkat kepalanya, menatap seluruh ruangan. Dalam identitas resmi saya di instansi, saya menjabat sebagai Komandan Intelijen Kepolisian Negara. Sebagian tugas saya bersifat rahasia. Sebab itu saya terbiasa menjaga penampilan sederhana dan tidak mencolok. Aula langsung meledak oleh bisik-bisik panik. Komandan Intel. Gila, dia setinggi itu jabatannya. Kita tadi, ngina dia? Ngedorong dia? Astaga. Citra memejamkan mata, lalu jatuh terduduk di kursi. Lipstiknya berantakan, riasannya luntur, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena malu setengah mati. MC menelan ludah. Jadi, sejak awal, kamu menyembunyikan identitasmu. Ardi tersenyum tipis. Saya tidak menyembunyikan. Saya hanya tidak mengumumkan. Kalimat itu sederhana, namun efeknya seperti menampar seluruh tamu. Saya datang ke reuni sebagai alumni biasa. Saya ingin bertemu teman-teman lama, memastikan kalian semua baik-baik saja. Bukan untuk diperlakukan istimewa. Beberapa alumni menunduk, merasa kecil di hadapan kata-kata itu. Kalau saya datang dengan pengawalan, mobil dinas, atau perlengkapan taktis, apa maknanya reuni? Apa nilai pertemanan jika dinilai dari penampilan? Ardi memandang setiap wajah,
satu persatu, dan semua menunduk saat tatapannya sampai pada mereka. Sayangnya, beberapa di antara kalian masih menilai seseorang berdasarkan harta, mobil, pakaian, dan masa lalu. Ardi lalu berhenti, matanya tertuju pada Citra. Dan ironisnya, ucapnya pelan, yang paling keras meremehkan biasanya adalah orang yang paling kosong di dalam. Citra menutup wajah dengan telapak tangannya. Bahunya bergetar, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang tahu itu bukan hinaan, melainkan kenyataan pahit. Tepat saat itu, pejabat negara yang menjadi sumber ancaman keamanan baru saja masuk kembali ke aula, dikawal oleh 2 anggota intel lainnya. Melihat Ardi, pejabat itu mendekat dan memberi hormat. "Terima kasih, Komandan. Tanpa Anda, kami tak tahu apa yang akan terjadi barusan." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan berhenti bernapas sejenak. Pejabat negara menghormati Ardi. Bukan Ardi yang menghormatinya. Itu saja sudah menjelaskan betapa tingginya posisi Ardi sebenarnya. Setelah pejabat itu pergi, Ardi kembali menatap para alumni. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun," ucapnya. "Saya tidak akan membalas hinaan kalian tadi. Karena saya sudah terbiasa. Dulu saya miskin. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya prinsip. Jangan pernah meremehkan orang lain." Ia menunduk sedikit, memberikan salam kecil yang penuh hormat. "Dan saya harap hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua." Ruangan terdiam. Sebagian besar alumni menitikkan air mata, entah karena malu, menyesal, atau karena telah melihat siapa Ardi sebenarnya. Namun satu hal pasti, setelah hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan Ardi. Tidak ada lagi yang melihatnya hanya dari motor tuanya. Tidak ada lagi yang menganggapnya sekadar si miskin yang dulu diejek. Karena kini mereka tahu, yang mereka hina adalah seorang komandan intel polisi. Dan mereka telah mempermalukan orang yang seharusnya mereka hormati. Setelah kata-kata Ardi bergema memenuhi aula, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi suara meremehkan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang menekan dada semua orang. Keheningan yang lahir dari rasa malu, penyesalan, dan keterkejutan. Aula hotel yang tadi megah dan penuh cahaya kini terasa seperti ruang pengadilan tak tertulis. Semua alumni berdiri kaku, memandangi Ardi seolah baru menyadari bahwa mereka telah menyakiti seseorang yang sama sekali tidak pantas disakiti. Sementara itu Ardi, dengan wajah tenang dan postur penuh wibawa, tetap berdiri tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada dendam. Hanya ketulusan seorang lelaki yang sudah terlalu sering disalahpahami. Salah satu alumni wanita, yang dulu sering meminjam uang jajan dari Ardi tetapi hari ini ikut tertawa menghina, melangkah maju dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca. Ardi, maafkan aku," ucapnya dengan suara terbata-bata. "Aku dulu, dan tadi, kami salah menilai. Kami hanya melihat apa yang terlihat." Ardi mengangguk sopan. "Tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan kalian bahkan sebelum kalian meminta." Jawaban itu semakin membuat wanita itu menangis. Ketulusan Ardi justru menusuk lebih dalam daripada amarah. Tak lama kemudian, salah satu guru mereka saat SMA, Pak Darwis, yang sudah berusia 60-an, datang menghampiri Ardi. Tangan tuanya bergetar saat memegang bahu Ardi. "Nak Ardi, saya bangga sekali padamu," katanya lirih. "Kamu dulu anak yang paling sering dibuli, tapi kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap baik. Dan lihatlah kamu sekarang." Ardi menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena nasihat Bapak dulu, untuk tidak menyimpan dendam, saya mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang." Guru itu tersenyum haru. Matanya memerah. "Dulu saya khawatir kamu akan tumbuh jadi orang yang penuh luka karena perlakuan teman-temanmu." Ia menatap seluruh alumni yang sedang menunduk. "Tapi ternyata kamu tumbuh jadi orang yang justru menyembuhkan luka-luka itu." Alumni yang mendengar ucapan itu makin tertunduk malu. Di sisi lain ruangan, Citra, yang sejak awal menjadi sumber masalah, masih duduk di kursinya. Make-up-nya sudah rusak, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Tidak angkuh. Tidak berkuasa. Ia berdiri dengan susah payah, lalu melangkah ke depan Ardi dengan tubuh gemetar. Ardi, suaranya parau.
Aku, benar-benar, minta maaf. Ardi memandangnya dengan tatapan tenang, tidak penuh penilaian. Citra menghapus air matanya. Namun semakin mencoba, semakin deras air mata itu mengalir. Aku dulu menyiksa kamu waktu sekolah. Suaranya pecah. Dan hari ini, aku ulangi semuanya, bahkan lebih parah. Aku memanggil kamu miskin, mempermalukan kamu. Ardi menghela napas pelan. Citra, ucapnya pelan, dulu saya mungkin sakit hati. Tapi itu sudah lewat. Justru kamu yang harus menghentikan kebiasaan menilai orang dari apa yang mereka punya. Citra menangis semakin keras. Aku malu, aku benar-benar malu. Ardi menepuk pelan bahunya. Lebih baik terlambat berubah daripada tidak pernah berubah. Ucapan itu membuat seisi ruangan terdiam. Kalimat sederhana, tetapi menenangkan sekaligus menggugah. Setelah suasana mereda, pejabat negara yang tadi sempat terancam kembali berdiri di depan para alumni. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komandan Ardi, katanya dengan suara tegas namun penuh hormat. Tanpa beliau, keselamatan saya dan semua orang di ruangan ini mungkin tidak terjamin. Semua alumni langsung menunduk lebih dalam. Begitu besar hormat yang diberikan pejabat negara, membuat mereka semakin menyesali sikap mereka sebelumnya. Pejabat itu kemudian menekuk badan memberi hormat kepada Ardi. Gestur itu sederhana, namun penuh makna. Seseorang yang dihina tadi siang, disalami, dihormati, dan dipuji oleh seorang pejabat tinggi. Para alumni hanya bisa diam. Setelah itu, Ardi pamit untuk kembali menjalankan tugasnya. Ia tidak meminta acara dihentikan. Ia tidak meminta perlakuan khusus. Ia hanya berkata, "Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk hadir. Semoga reuni berikutnya lebih penuh persaudaraan." Ia memberi salam ramah, lalu berjalan menuju pintu. Agen-agen intel yang tadi mengawalnya mengikuti dari jarak tertentu. Namun mereka tidak menutup jalan. Tidak membuat suasana tegang. Mereka hanya menjaga. Ketika Ardi keluar dari aula, seluruh alumni secara refleks membuat jalur khusus, sebuah koridor kehormatan tanpa perintah. Mereka menepi, menunduk, dan membiarkan Ardi lewat dengan penuh hormat. Beda sekali dari saat ia datang, ketika ia dihina, dicemooh, bahkan diusir. Kini ia keluar sebagai seseorang yang dihormati. Di luar hotel, motor bebek tuanya masih terparkir di tempat yang sama. Motor sederhana dengan ket kusam, jok yang sudah sedikit robek, dan suara mesin khas motor tua. Ardi tersenyum kecil melihatnya. Seolah motor itu mengingatkannya bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa kerja kerasnya. Ia mengenakan helm, menaiki motor itu, dan menyalakannya dengan satu tendangan ringan. Saat ia melaju perlahan, beberapa alumni yang melihat dari jendela mulai menangis. Bukan karena kasihan, tetapi karena mereka baru sadar. Selama ini mereka salah. Sangat salah. Ardi menengok sekali dari kaca spion. Ia tersenyum. Tenang, damai, penuh pengertian. Sebelum motor tuanya melaju meninggalkan hotel mewah itu. Dan pada akhirnya, yang dihormati bukanlah penampilan, melainkan siapa diri kita sebenarnya.